Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa mengizin untuk mempresentasikan dari penelitian saya yang dengan judul pengaruh jenis dan ukuran butir batuan batu alam terhadap penurunan temperatur ruangan beratap galvanis yang dilapis komposit. Dari saya Redi Kuntarto, NIM 217060211111003. Jadi background dari penelitian ini adalah dari geological map yang ada di Indonesia, artinya adanya atau ketersediaannya batu alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak ya, sangat besar sekali, sehingga dulu pernah menjadi tren ya untuk batu akik, namun sekarang karena trennya sudah turun, maka beberapa pun jadi turun harganya. Nah, batu alam itu mempunyai kelebihan, diantaranya salah satunya adalah untuk pelapis ya, atau untuk melapisi dinding-dinding rumah dan lantai rumah. Jadi dengan tujuan adalah untuk menstabilkan suhu di dalam ruangan rumah tersebut. Ternyata ada beberapa jurnal yang menceritakan bahwa atau mengatakan batu alam itu dia mampu untuk membuat tamu. Baik, saya teruskan. Ini baik, mohon maaf, saya teruskan. Jadi batu alam ini ternyata mempunyai sifat yang unik gitu ya. Jadi sifat unik ini adalah dia mampu untuk membuat aman atau nyaman dari suhu yang ada di dalam rumah. Nah, jadi artinya apa? Dengan penggunaan batu alam ini, konsumsi energi dalam rumah tersebut pun akan jadi ringan atau kecil. Terus kemudian saat ini seperti kita ketahui bahwa untuk penggunaan genting itu sangat terbatas, karena memang ada jurnal juga yang mengatakan bahwa genting yang diambil dari lempeng ya, tanah itu semakin lama pun juga semakin habis gitu ya. Jadi itu juga sempat membuat kondisi alam pun juga berubah, sehingga sekarang seseorang lebih suka memakai galvanis ya sebagai atap. Namun ada kekurangannya, di mana galvanis ini dia panas ya, berisik panas, tapi memang dari sisi pemasangannya dia lebih gampang. Nah, sedangkan genting dia kalau dipakai untuk atap dia menjadi dingin bawahnya, tapi kekurangannya memang dari sisi konstruksi dia harus lebih kuat karena dia lebih berat, dan itu ya mungkin yang dari sisi ketersediaannya dia semakin sedikit. Dua sifat itu nanti bisa kemudian digabung atau dicampur, sehingga tentu genting ini atau ketika kita buat menjadi sebuah sebuk gitu, atau batu alam ya, batu alam kita buat sebuah sebuk itu mampu enggak, pertanyaannya ini. Kemudian ketika kita lapiskan ke dalam atap atau kita lapiskan di atas atap, itu dia mampu untuk mengurangi panas ya, yang kemudian diteruskan sampai ke dalam ruangan. Jadi ada beberapa rumusan masalah di sini ya. Jadi apakah batu alam dan epoksi yang dicampur itu
dia mampu diaplikasikan sebagai penyerap kalor pada atap galvanis. Kemudian bagaimana perbedaan konduktivitas termal akibat dari perbedaan jenis material batu alam tersebut yang dicampur dengan epoksi dilapiskan pada atap galvanis. Kemudian bagaimana perbedaan konduktivitas termal akibat dari perbedaan jenis ya. Jadi ukuran butir. Kalau tadi jenis material batu alamnya, yang kedua adalah ukuran butirnya. Karena ketika batu alam itu dipecah gitu ya, dijadikan butiran, itu ada butir yang halus, ada yang kasar. Maka itu nanti akan dicari kesamaan ukurannya. Rumusan masalah berikutnya adalah bagaimana pengaruh perbedaan jenis material batuan yang berbeda terhadap penurunan temperatur ruangan. Jadi ini adalah akibat proses perbedaan konduktivitas termal itu akan berakibat juga bahwa temperatur dalam ruangan pun juga akan menurun gitu ya. Kalau konduktivitas termalnya semakin rendah, maka temperatur ruangannya juga akan harusnya semakin rendah karena dia kemampuan untuk meneruskan panasnya juga semakin rendah. Bagaimana pengaruh perbedaan besar butiran batu alam terhadap perbedaan temperatur penurunan temperatur ruangan dengan proses coating tersebut? Ini menjadi suatu pertanyaan juga. Nah, ada beberapa batasan masalah ya. Jadi yang pertama adalah batuan yang dipakai ini adalah batuan yang ada di Indonesia ya, kayak batu andesit, candi, marmer, dan onyx. Kemudian kecepatan angin kita asumsikan sama, kita nanti pakai 5 benda atau 5 ruangan ya, box untuk pengujiannya. Terus kemudian ukuran batuan dianggap sama ya, dengan ayakan yang sama, dengan mesh yang sama. Kandungan unsur pada batu dengan misalnya onyx, ya satu batu itu kita anggap atau kita asumsikan sama. Kemudian tujuan umumnya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan penemuan baru ya di bidang komposit yang diaplikasikan pada teknologi atap. Kemudian mendapatkan komposisi komposit dengan konduktivitas termal terendah dan memiliki kemampuan penyerapan panas yang tinggi. Terus ketiga, ya dari 2 ini kita menginginkan akan dapat mengatasi masalah suhu ruangan yang panas akibat pemakaian atap galvanis yang sekarang banyak dipakai masyarakat karena praktis ya. Tujuan khususnya apa? Ya di sini perlu diungkap atau dibahas, dianalisa tentang pengaruh perbedaan jenis material batuan ya yang dicampurkan dengan epoksi. Nah, dari sini karena ada perbedaan jenis material ini akan kemudian menyebabkan perbedaan komposisi yang ada. Terus yang kedua adalah untuk mengungkap pengaruh besar butiran batu alam yang dicampurkan pada epoksi tersebut terhadap tingkat penyerapan panas. Yang ketiga adalah untuk mengungkapkan interaksi antara gugus-gugus, fungsi dan struktur komposit campuran serbuk batu alam dan epoksi yang mampu mengeluarkan elektron dari orbitnya untuk mengubah energi panas menjadi energi yang selanjutnya dibuang ke lingkungan. Manfaat penelitian: memanfaatkan karakteristik morfologi yang unik dari berbagai jenis batu alam yang banyak terdapat di Indonesia, sehingga berpotensi besar diproduksi dan digunakan untuk memajukan teknologi atap di Indonesia. Jadi ini merupakan suatu kekayaan di Indonesia kalau sempat itu kita kembangkan. Ya. Temuan untuk menciptakan jenis atap baru dan kuat, namun mampu membuat penghuni yang tinggal di bawahnya merasa nyaman. Berikutnya adalah meningkatkan nilai tambah dari batu alam yang popularitasnya semakin hari semakin menurun, yang disebabkan menurunkan tren cindera mata dari batu alam. Nah, ini adalah roadmap penelitian ya. Mulai dari 2004 itu ada yang meneliti namanya Oskar Rawa, itu meneliti tingkat porositas batuan mempengaruhi konduktivitas termal. Itu ya. Terus 2008 serapan energi pada beberapa material batu alam, Sanchez. 2010 Suhada, perbedaan warna menyebabkan perbedaan tingkat serapan radiasi matahari. 2013 dari McHugh dan kawan-kawan,
integrasi insulasi dan saluran udara pada atap untuk menurunkan temperatur ruang. Ini tahun 2013. 2014 Taufan pengukuran berbagai jenis batu alam dengan termografi infrared. Ini untuk mencari komposisinya. Terus 2015 Ilminafik pengaruh warna terhadap serapan panas dalam ruangan. 2018 David jenis bahan dan ukuran butir mempengaruhi tingkat penyimpanan energi termal. Nah, ini menarik ya. Terus 2021 Kudama peletakan PCM parafin ya, pada atap untuk mengurangi panas ruangan. Kemudian yang sekarang ya 2022 komposit serbuk batu alam dan epoksi sebagai pelapis atap galvanis sebagai penurun temperatur ruang. Terus kemudian berencana juga pengaruh ukuran butiran. Kalau yang ini adalah pengaruh istilahnya jenis batunya, yang ini adalah ukuran butirnya. Gitu. Nah, kerangka teoritisnya apa? Bahwa batu alam itu yang mempunyai sifat yang unik ya, yaitu mampu memberikan kenyamanan apabila dipakai untuk hunian atau rumah. Sifat batu alam beragam, tergantung dengan jenis dan tipenya, dan sebagian besar mempunyai nilai konduktivitas termal yang rendah. Baja galvanis, nilai konduktivitas termalnya tinggi, bahkan sangat tinggi gitu ya. Maka kita kombinasikan keduanya menjadi satu jenis atap yang baru, kuat, dan mampu menyerap panas. Kemampuan menyerap panas ini dibuktikan dengan menurunnya nilai konduktivitas termal ketika lembaran atap galvanis dilapisi komposit butiran batu alam sehingga panas yang diteruskan ke dalam ruangan menjadi berkurang. Jadi itu adalah dari sisi teoritisnya. Kerangka konsep ya, bahwa di dalam batu alam itu terdapat semikonduktor ya, silikon salah satunya, itu mampu untuk meredam perambatan panas. Ketika terjadi pemanasan pada lapisan komposit, maka batu alam akan bereaksi sebagai semikonduktor yang menyimpan energi panas matahari, sehingga panas dari matahari tidak langsung dirambatkan ke dalam ruangan di bawah atap. Jadi kalau dibuat menjadi skema ya, jadi semikonduktor batu alam, terus kemudian ketika dipecah menjadi ukuran butir, ini akan mempengaruhi interaksi antar atom dan kemampuan menyerap panas. Terus kemudian penambahan serbuk batu alam akan menurunkan nilai konduktivitas termal bahan. Konduktivitas termal rendah, bahan mampu menghambat perambatan panas, maka ketika panas bisa dihambat, maka dia bisa digunakan sebagai atap untuk menjaga suhu di ruangan. Nah, hipotesanya apa? Ya, dari beberapa latar belakang dan juga tadi ya konsep dan teori tadi, bahwa perbedaan jenis material batuan yang digunakan sebagai campuran komposit yang diaplikasikan pada atap akan mempengaruhi penurunan temperatur ruangan, di mana semakin besar semikonduktor dalam material tersebut, maka proses penurunan temperatur ruangan juga semakin tinggi. Semakin besar komposisi bahan semikonduktor di dalam batuan alam, maka ketika dibuat komposit akan menjadi bahan dengan nilai konduktivitas termal yang semakin rendah. Besar butiran batu alam juga akan mempengaruhi penurunan temperatur ruangan, di mana semakin kecil butiran, jadi ya dengan massa yang sama, maka akan membuat jumlah butiran dalam komposit semakin banyak, sehingga hambatan dalam perambatan panas juga semakin besar. Sehingga suhu dalam ruangan akan semakin rendah. Dan nilai konduktivitas termal akan semakin menurun jika ukuran butiran batu alam yang digunakan juga semakin halus atau kecil. Nah, dari sini dibutuhkan beberapa riset equipment ya. Jadi peralatan yang dipakai untuk mengukur temperatur ruangan ya, selain alat untuk ukur konduktivitas termal, yaitu ada box ya, box yang sebagai miniatur rumah. Yang ini yang B ini adalah atapnya ya, atap galvanis yang dilapisi. Terus kemudian ada thermocouple ya, data logger dan laptop yang untuk mengolah data. Nah, apabila kalau yang kiri ini untuk sinar matahari ya, kalau yang kanan ini apabila tidak ada sinar matahari maka kita bisa memakai lampu gitu ya. Tapi ini adalah alternatif apabila mungkin pada saat beberapa hari hujan deras dan tidak ada sinar matahari. Tapi yang kita utamakan adalah yang sebelah kiri. Nah, ini langkah penelitian ya, di natural stone powder, jadi bubuknya
kemudian dikumpulkan dengan yang sama besarnya, kemudian dicampur dengan epoksi, dan kemudian kita coatingkan ya di atas galvalum, terus kemudian kita sampai kering ya, kemudian kita keringkan, terus kita taruh di atas box ini, dan kemudian ada sinar matahari ya memanaskan itu, maka kemudian akan data logger ya akan mencatat dan disimpan di komputer dan dianalisa gitu ya. Dari perbedaan ukuran dan jenis tadi, maka akan kita harapkan akan ada perbedaan gitu ya. Maka ini ada beberapa tool yang mungkin diperlukan untuk penelitian ini ya. Jadi mulai tes komposisinya, tes konduktivitas termal, dan temperature test ini beberapa yang tadi ya. Alat termometer yang kita pasang di atas atap, di pas atap sama di dalam ruangan. Magnetic field test dan makrofotografik ya, ini untuk menambahkan kalau magnetic field test ini kemungkinan jadi ada juga nanti pemikiran bahwa terus panas itu, yang perbedaan panas itu dibuang kemana atau menjadi apa, bisa jadi menjadi energi elektromagnet. Nah, maka ini adalah hasil yang perlu didiskusikan ya, apakah benar bahwa batu alam ini ya komposisinya itu mampu untuk dibuat untuk heat absorber ya. Jadi untuk menyerap panas. Terus apakah benar ukuran partikel itu akan mempengaruhi gitu ya dari proses penerusan panas ya. Terus efek dari komposit thermal conductivity ya. Jadi thermal konduktivitas dari komposit itu akan membuat heat absorber dari levelnya ya, dari atap itu juga akan berbeda. Terus kemudian ada hubungan juga ya, karena ada perbedaan jenis material, maka nanti warna dari atap juga berbeda, maka akan ada hubungannya dengan solar reflective index ya. Jadi seberapa besar sinar matahari itu akan diteruskan atau dipantulkan. Dan kemudian ada korelasi ya antara heat absorber level dan magnetic field as energy transfer. Jadi dari panas menjadi magnetik, karena di situ ada silikon ya, dari semikonduktor. Baik. Ini beberapa jurnal yang menjadi salah satu tujuan ya. Journal of Material Processing, Journal International Machine Tool and Manufacture, Composite Material, Nature Material, Nature tentang Advanced Material. Ini contohnya. Ini adalah mind map-nya, jadi ada beberapa bab atau subbab ya yang nanti akan dipelajari ya. Relasi transfer, surface color, solar radiasi, heat insulation material, komposit, galvanis material, dan sebagainya. Terus kemudian ini adalah riset roadmap-nya dari tahun pertama, yaitu bagaimana membandingkan ya dan menemukan maksimum heat absorber material dari material yang berbeda. Dari sini batu alam ya, dan dipublikasikan. Tahun kedua kemudian perbedaan ukuran dan material dari butirannya. Terus kemudian tahun ketiga ini bisa ditambahkan ya, kita mengharapkan sudah selesai dari istilahnya tahun 1-2, tapi ini bisa ditambahkan bonding quality research. Jadi bagaimana sih atau kekuatan dari komposit di atas galvanis ketika terkena panas. Ada beberapa contoh referensi ya, masih banyak referensinya. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.